Greater Generation, welcome to TYC Online Service. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga di situasi seperti ini, teman-teman selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan, agar tetap terlindungi dari sakit penyakit. Nah teman-teman, TYC Online Service akan segera dimulai. Yuk, remove all your social media for a while, biar kita bisa tetap fokus dalam hadirat Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan meskipun kita tidak dapat beribadah seperti biasa, yuk saya mengajak teman-teman sekalian agar tetap tepat waktu dalam beribadah, memakai baju sopan, dan jangan beribadah sambil tidur-tiduran ya, agar kita tetap dapat menghargai hadirat Tuhan. Dan saya mengajak untuk setiap teman-teman yang merasa terberkati hari ini, agar dapat men-share ibadah hari ini di sosial media, agar teman-teman yang lain dapat beribadah dan terberkati bersama. Teman-teman dapat mengikuti TYC Online Service setiap minggunya di hari Sabtu pukul 7 malam di YouTube channel IFGF TYC Gorontalo. Teman-teman dapat mengikuti iCare di setiap minggunya melalui aplikasi Zoom di center masing-masing. Dan bagi teman-teman yang mengikuti ibadah ini dan belum memiliki iCare, dapat menghubungi Pastor Lydia dengan nomor di bawah ini. Prepare yourself, enjoy the service, God bless you all. Hi Generation! Hi Greater Generation! Wih, udah berapa lama ini kita stay at home? Bagaimana, sudah mulai bosan? Ada yang rame ya? Rame. Padahal di sini ada suara-suara lain. Padahal di sini cuma kita. Gimana stay at home-nya berjalan lancar gak? Ada yang di rumah terus? Gak mungkin ya, ini aja di luar. Ada yang di rumah dalam waktu yang paling lama berapa lama? Ajib, di rumah yang gak keluar sama sekali berapa lama? 5 hari kayaknya. Wih, Angel. 1 minggu. Aduh, gak keluar sama sekali. Paling lama 2 minggu. Oh iya, 2 minggu. Iya. Alur nggak pelayanan 2 minggu. Iya, jangan dilihat itunya. Oh iya. Iya, benar. Ngejudge banget. Caca berapa lama? Paling lama nggak keluar rumah? Seminggu kayaknya. Seminggu ya. Kayaknya saya yang paling nggak betah di rumah. Saya nggak pernah. Saya selalu di rumah. Tiap hari? Saya selalu di luar rumah. Tiap hari? Iya, hampir tiap hari. Oh. Ya begitulah kan nasib, kita harus mengajar. Ya udah nggak usah curhat. Oke, Greater Generation, kita punya beberapa video kayaknya ya teman-teman. Oh iya ya, maksudnya sebelum kita ke video-video ini, saya mau tanya deh, ini teman-teman selama stay at home kegiatannya apa? Yang ada yang 2 minggu dulu deh, yang paling lama 2 minggu. Kegiatannya apa ya 2 minggu? Paling lama itu di rumah ngapain? Ada paling tidur, jaga toko. Tidur, jaga toko. Tidur di toko pernah? Kalau iya di Mac tidur, jaga toko, tidur di toko, jaga di tidur, nggak mungkin. Jaga toko di tidur. Kalau abis 2 minggu ya 1 minggu dari Caca. Ngapain ya? selama masa-masa seperti ini? TikTok. Iya, itu salah satu. Oh, Iya, iya. boleh share account TikTok. Apa ya yang paling kerasa tuh jadi bukan bisa sih. Masak sih emang bisa, cuma bisa lebih terimprove gitu loh. Wow. Aku sudah menghasilkan cireng, oh my god. Buat cireng. Cireng bukan cuma tepung digoreng doang. itu proses buat acinya, oh my god. Oh ya, dewe kalau ya oke. Keren banget. Bisa sekarang biasanya katanya kalau stay at home gitu skill memasak jadi meningkat. Nah salah satunya yang sering saya lihat itu adalah postingannya Angel. Dia bukan postingan sering aku lihat dia memasak kue. Itu bukan memasak, membuat kue. Maaf, atau ada pengalaman lain mungkin selama stay at home ini? Nggak ada sih, palingan Biasanya apa kegiatannya bikin di rumah? kue, terus zoom sama teman-teman. Oh, terus habis itu apa lagi? Terus bersih-bersih rumah. Waduh. Bersih-bersih rumah ya nggak sih? Boleh nggak ke rumah aku, bersih rumah aku juga. Terus habis itu apa lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada sih, palingan cuma itu doang. Iya ya, tapi seru juga sih kan kita. Kalau Jibril ada gitu. Masak. Mengejutkan ya. Masak video.
Dan Yes. juga sekarang di Gorontalo tepatnya itu lagi PSBB. Jadi perayaan sosial skala besar. Pasukan baris berbahasa. PSBB. Oh, Kalau PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Tapi sebenarnya masih kelihatan ramai aja di jalan ya. Ya, Tambah rame apa? Iya makanya Masih masih ramai. Mungkin karena mereka merasakan itu perayaan. Iya. Oke, dan kita punya beberapa video untuk kiriman dari Greater Generation. Kita mau lihat videonya nih. Videonya. Satu ini dari Iren. Nah, video dia stay at home. Sweet. Oh, ini TikTok. Iya. Pakai TikTok. Ini yang lucu banget ya. Tadi Makan apa ini? bakar rumah. Oh, bikin roti. Oh, roti. Karena harus ada lomba bikin nanya. Keren Itu tuh banget. dengan skincare. Oh, iya benar. Walaupun di rumah aja nggak melupakan skincare. Iya pasti karena Penting. katanya sih kalau di rumah aja justru kita bisa semakin merawat. Makin glow aja. Selain itu orang terdekat saya yang bawa bareng saya tiap hari tiba-tiba kulitnya memutih. Oh, iya. Wih, gila. Suami saya maksudnya ya, supaya teman-teman gak bingung. Ya suami saya tiba-tiba kulitnya memutih. Mukanya doang. Bukan mukanya. Bukan. Itu pulang. Itu sakit ya. Oke, kita next video selanjutnya. Ada video selanjutnya itu tadi dari Ren. Thank you Ren. Oke, next. Next. Oh, Wah, ini dari wah, Intan. 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 Yang tadi Wih, TikTok. Masya Allah. Ingat Tuhan, ingat Tuhan. Luar biasa. Langsung di tengah gitu lagi namanya. Wow. Wow. Wih, sponsor gak apa-apa. Wow. Lupa diaduk ternyata. Oh iya. Sapunya Oh, botol sama. doang. Sampai yang foto doang, aduh. Oh. Oh, TikTok. Oh. Aku tahu ini pasti gerakannya mama muda gitu. Iya. Mama muda starter pack. Ya. Itu keren banget ya tadi. Enggak sih. Yang nyapu satu botol. Nyapu satu botol. Enggak, itu keren banget kan. Karena dia satu botol aja disapu. Iya, Jadi benar. dia nggak akan membiarkan ada debu-debu apapun di rumahnya. Ih gila keren banget. Keren banget. Mantap, thank you. Intan, mantap. Apalagi yang baca. Oh baca. Padahal Teman-teman kan- TYC harus ya, harus kayak Iya. gitu. Yes, benar sekali. Padahal saya masih agak di awal-awal segini, dia udah di tengah gue. Keren banget udah di tengah gitu gitu. Maaf ya. Oke, next ini thank you Intan untuk videonya. Selanjutnya, oh ini Teens. Oh, oke. Ini ya, ini nyanyi apaan sih? Ada lagunya. Kalau nggak salah ini nyanyi Mama Muda. Atau Aisyah. Jadi yang satu main gitar, satu main trompet. Iya. Satu gini. Iya. TikTok, TikTok, gitu ya. Wah, ini ya karena Keren. Dia tukang lagu. Dia belajar main gitar. keren banget. Terus mereka kok bisa mirip banget ya mukanya ya? Iya. Kok bisa mirip ya mukanya? Ada yang tahu yang mana yang Timi, yang mana yang Philip? Coba kita tanyakan. Kalau aku merasa yang main gitarnya namanya yang Timi, yang metronom itu Philip. Metronom. Tetap. Iya. Oh iya keren banget. Ini tuh susah banget dapetin videonya ya. Ini kayak mendapatkan sesuatu yang berharga karena kata mamanya mereka nggak suka di video gitu. Sangat berbeda dengan kita yang narsis banget kan. Oh, ini mereka juga belajar gitarnya tuh Otodidak. iya, otomatis. Otodidak. Mereka belajarnya Demi video ini. mereka udah belajar semalam ya. Ya, mereka tadinya tuh les gitar, terus mungkin lagi ada pandemi kayak gini, lagi break lesnya. Ada juga pernah ngajarin mereka main gitar kan? Ini Cipi Philip kenal nggak? Oh iya, ya udahlah, sedikit. Iya, mereka dia. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar gitar ya, ini karena Tada. tapi dia bukan jaga toko gitar. Jadi banyak banget ininya kemampuannya. Oke, next. Thank you Timmy Philip. Next. Kita ada video selanjutnya ini. Senyum. ini kayaknya Dari VV. Oke, corona. Yo, what's up, Sebelum bro? corona. Wih. Oh iya, benar banget sih. Yo, Setelah corona gitu ya. setelah corona baru hijrah gitu ya. Corona. Oh, sebelum corona. Sebelum corona bisa Oh, share bisa. live. Oke, sekarang kalau corona
ini tuh karena corona kita jadi nggak bisa bersentuhan gitu. Padahal kan aku ingin peluk tetangga, jelas nggak boleh ya. Jadi nggak bener banget videonya. Jadi sebelum corona itu kita kayaknya akrab banget, kayak aduh hai kayak cipiki. Sekarang tuh batuk aja kita langsung udah kayak langsung kayak, padahal dia keselak dia kan. Apa ada saya kalau lagi masak pencitraan dikit ya. Kalau masak tuh ada merica gitu kan mau bersin, tapi kayak saya merasa tertuduh gitu kadang kalau bersin itu nanti dikira apa gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada lagi nggak maksudnya yang kalian rasa waktu corona kayak begini, setelah pas ada corona jadi begini, apa ada perbedaan apa sama ini? Yang positif dari ini mungkin kita lebih bersih lagi ya, cuci tangan, rajin cuci tangan. Iya benar-benar rajin cuci tangan. Lebih menjaga kebersihan. Iya, lebih menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Mungkin perubahannya itu waktu pertama corona muncul. Corona tidak ya? Iya. Ini barusan cerita tadi kita langsung. Iya. Padahal dulu kan kalau bersin kita selalu kayak bless you apa gitu. Sekarang bersin kayak Di kau. Ngomongin Wak. Oke, thank you untuk semua Creator Generation yang sudah kirim videonya. Luar biasa banget. Nah, jangan lupa untuk setelah ini jangan dimatiin dulu ya TV atau HP-nya. Ini habis ini kita akan ada TYC online service. Langsung aja. 1, 2, 3. Enjoy the service. Hai Greater Generation, senang banget bisa praise and worship bareng lagi kali ini. Dan sebelum kita praise and worship bareng, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami mau mulai praise and worship kami, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah segala sesuatu yang kami nyanyikan, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk praise and worship bareng. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is
believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yeah. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are opened. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah. Hai Greater Generation, apa kabarnya hari ini? Sekarang kita ada di segmen Special Guest. Nah, mau tahu hari ini siapa guest kita yang sudah dipersiapkan oleh tim TYC Online Service yang luar biasa? Sudah bersama-sama dengan kita hari ini Dr. Christian. Hai. Hai, apa kabar? Dr. Christian, mungkin ada beberapa teman yang belum kenal, boleh perkenalkan diri dulu deh. Oke, nama saya Dr. Christian Purba. Saya biasa dipanggil Christian. Saya itu jemaat IFGF Gorontalo juga. Tahun lalu saya internship atau program pengabdian dokter di Rumah Sakit Tani dan Layan Bualemo dan beberapa kali ikut dalam Sunday service di IFGF Gorontalo dan saat ini saya sudah kembali ke kota saya di Jakarta. Wah, gitu ya. Apa ya yang spesial dari Dr. Christian ini? Apa bedanya dengan dokter-dokter yang lain? Kan pasti teman-teman yang di rumah penasaran kenapa guest kita kali ini adalah Dr. Christian gitu kan? Ini untuk teman-teman yang belum tahu aja, Dr. Christian ini beneran ya mungkin kontak langsung dengan positif yang COVID-19 apa gimana ya? Bener ya? Saat ini saya kerja di Rumah Sakit Pusat Rujukan COVID-19 di Jakarta, tepatnya di Rumah Sakit Pertamina Jaya di daerah Cempaka Putih dan memang ini adalah salah satu rumah sakit yang menerima rujukan pasien-pasien yang terkena COVID-19. Wah, dan sekarang ada berapa kira-kira di situ di rumah sakit yang Dr. Christian? Kalau pada hari ini kurang lebih pasien yang kita rawat sekitar 150 sampai 200 jiwa. Wow, banyak banget ya. Itu yang maksudnya yang tipenya apa? Yang ringan kah atau yang udah agak parah kah atau gimana? Banyak. Jadi kita itu di sini punya tingkatan ya. Jadi ada berbagai macam ruang perawatan. Ada yang tingkatnya ringan, itu kita sebut dengan ruang modular. Ada yang tingkatnya sedang, itu di high care unit tempat saya bekerja sekarang. Ada yang berat itu di intensive care unit atau biasa kita bilang dengan ICU. Jadi semua derajat penyakit yang terkena COVID-19 semuanya kita tangani di sini. Nah, itu dia. Kalau nggak salah, kan saya follow nih Instagramnya Dr. Christian nih. Beberapa waktu yang lalu, waktu awal-awal COVID-19 itu, Dr. Christian kalau nggak salah APD-nya masih pakai jas hujan gitu kalau nggak salah ya. Itu emang lagi hujan, bocor apa gimana rumah sakitnya? Kok bisa pakai?
jas hujan gitu? Kalau waktu itu sebenarnya saya belum bekerja di rumah sakit. Saya bekerjanya di fasilitas kesehatan tingkat 1 atau biasa kita bilang dengan puskesmas atau klinik dan semacamnya ya. Iya. Klinik dan puskesmas, dan memang saat itu sudah dinyatakan untuk alert di Indonesia untuk waspada kalau Yap. pasien yang terkena COVID itu udah banyak. Dan memang saat itu bahkan sampai sekarang mungkin APD itu masih banyak yang tidak mendapatkan secara merata di Indonesia. Nah, Yap. kalau kemarin waktu saya masih di puskesmas dan di klinik, saya nggak mendapatkan APD, jadinya pakai APD-nya seadanya, yaitu jas hujan dan masker aja. Jadi nggak ada yang namanya Google, kacamata, nggak ada yang namanya baju hazmat atau baju coverall yang kayak astronot gitu. Jadi ya kita pakainya yang bisa dibeli di store terdekat, yaitu jas hujan gitu. Serem banget ya, itu kan kalau misalnya jas hujan, kita aja mungkin masih takut, apalagi yang berkontak langsung gitu sama yang mungkin bisa jadi positif ya kan. Oke. Nah, terus untuk sampai saat ini suka dukanya apa? Jadi yang orang-orang bilang sekarang itu garda terdepan kan. Aduh banyak banget kan, kemarin kalau nggak salah itu salah satu temannya Dokter Christian bukan yang gugur juga itu, padahal masih usianya mungkin seumuran ya. Ah itu gimana sih? Aduh. Itu senior saya langsung sih. Itu maksudnya gimana sih? Apa ya? Pasti kan ada ketakutan, ada juga khawatir juga. Terus keluarga gimana maksudnya menghadapi kayak begini nih? Iya, jadi sebelum saya pada akhirnya pindah untuk bekerja di Rumah Sakit Pusat Rujukan di Jakarta, saya nanya dulu ke orang tua saya dan keluarga saya gitu. Maksudnya ini kan adalah resiko tinggi ya, maksudnya bahkan sampai kematian pun bisa terjadi gitu loh. Mau kita se-prepare apapun, itu kematian itu adalah resiko yang sangat possible untuk kita tenaga kesehatan, apalagi dokter. Jadi waktu itu saya sempat nanya dulu ke orang tua, saya bergumul juga ke Tuhan, dan pada akhirnya ya memang Tuhan menetapkan untuk saya bisa melayani untuk Indonesia, karena nggak mungkin kita panggilannya sebagai dokter, tapi kita melihat kasus yang banyak wabah di Indonesia, bahkan di dunia ini, tapi kita cuma diem aja di rumah gitu. Jadi memang panggilannya adalah ya udah kamu emang dipanggil, peranmu adalah sebagai dokter, ya kamu melayani gitu loh. Tapi yang saya percaya Tuhan itu pasti menyertai sih, Tuhan pasti menyertai. Tapi kita juga pakai hikmat gitu loh. Kita harus pakai APD yang benar, kita juga bekerja secara safe, kita juga menjaga kesehatan, dan puji Tuhan Rumah Sakit Pertamina pun tempat saya bekerja itu memfasilitasi dengan baik. Jadi kita disediakan hotel untuk kita nggak boleh pulang ke rumah supaya kita tidak membawa infeksi tersebut ke keluarga kita gitu. Iya. Kalau ditanya dukanya tuh sebenarnya gini. Jadi kan kalau saya kerja itu jam pelayanannya itu 8 jam, tapi kita itu harus datang 1 jam sebelumnya, dan biasanya selesai itu 1 jam setelahnya, jadi total 10 jam. Jadi selama 10 jam itu saya sudah komit untuk tidak boleh lepas baju astronot itu, baju coverall itu, karena kalau misalnya saya haus, saya lapar, saya mau buang air, itu kan harus lepas baju dong. Nah itu dia. Berarti kita sudah terpapar. Jadi kita memang selama bekerja selama kurang lebih 10 jam itu sudah komit untuk tidak makan, tidak minum, tidak buang air besar ataupun kecil gitu. Jadi ya ngakalinya adalah minum sebanyak-banyaknya, dan kalau udah kelar minum dan makan sebanyak-banyaknya. Kalau kebelet ya ada yang pakai Pampers, ada yang ditahan sampai pulang kayak gitu. Aduh seru banget ya. Kalau saya nahan lapar 3 jam aja nggak bisa kayaknya. Oke. Terus Dokter Christian, mungkin dengan situasi yang seperti ini ya, kan masih banyak juga kita yang mungkin karena nggak ngelihat virus ini seperti apa, kita jadinya mungkin masih aja ada yang mungkin rebel gitu, keluar rumah, kayak kita gini kan harus rekaman di luar ya. Kira-kira menurut Dokter Christian apa sih pesan-pesannya untuk anak-anak muda, untuk teman-teman TYC yang saat ini sedang menonton, untuk situasi yang seperti ini? Buat teman-teman, ini tuh sebenarnya secara pribadi dan sebenarnya ini reminder buat kita semua sih. Tuhan itu sedang menyatakan bahwa dirinya lah yang paling berkuasa. Mau kita yang udah pakai pelindung apapun itu sangat possible untuk terkena gitu loh. Jadi dia tuh sedang menyatakan aku ini adalah yang terbesar dan kembalilah kepada aku gitu loh. Karena ini virus itu nggak pandang
ekonomi, nggak pandang orang. Jadi ya ini berlaku untuk semua orang di dunia ini. Gitu. Mau Anda raja atau ratu pun sangat possible untuk kena. Jadi sekarang waktunya kita untuk balik ke Tuhan, kita kembali kepada sumber dari segala hal. Dan kalau memang nggak perlu banget untuk keluar, ya nggak usah keluar dulu gitu. Itu aja sih paling pesannya. Oke deh, keren banget ini. Kita hari ini dapat guys yang luar biasa, Credo Generation. Ya, ini jarang-jarang loh ini ada narasumber yang luar biasa kayak gini ya. Oke, Chris, kita nggak bisa bantu banyak karena kita jauh, tapi kita cuma mau berdoa buat Christian. Izinkan saya mewakili teman-teman dari TYC untuk berdoa buat Christian dan teman-teman. Dr. Christian, boleh ya? Boleh banget. Oke, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang luar biasa. Kami boleh dengar cerita pengalaman yang dahsyat. Terima kasih untuk orang-orang yang hatinya Engkau gerakkan untuk menjadi tenaga medis, mereka yang mau untuk membantu untuk semuanya ini berjalan dengan baik dan selesai Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan balas setiap tenaga mereka, energi mereka Tuhan dengan hal-hal yang baik yang daripada Engkau. Kami percaya tidak ada yang sia-sia, jerih lelah mereka tidak akan ada yang sia-sia. Karena mereka melakukannya untuk Tuhan. Berkati Tuhan, kami berdoa untuk Christian, Dr. Christian. Kami percaya Engkau akan memproteksi, memberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Jauhkan dari segala macam virus yang mungkin membahayakan ini. Kami percaya Tuhan memproteksi dan Tuhan menjaga juga keluarganya, berikan damai sejahtera dan ketenangan. Dan kami percaya semuanya boleh segera berlalu menjadi lebih baik, semuanya bisa kembali sehat, semuanya kembali bisa menjadi normal, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Dr. Christian, luar biasa banget. you. Sampai ketemu lagi ya. Semangat. Ya. Oke. Nah, Credo Generation itu dia tadi interview singkat kita dengan guest yang sangat luar biasa. Ini dokter langsung yang menangani pasien positif COVID-19. Gimana teman-teman atau Credo Generation, tetap semangat ya, meskipun kita mendengar mungkin beritanya agak banyak yang menyeramkan atau menakutkan, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memegang kendali dengan segala sesuatu. Tetap berdoa bagi mereka tenaga medis yang terus bekerja, dan jangan lupa stay at home. May be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, you won't breathe it. 'Cause the God I serve know only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, Jesus.
I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you. Say I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord.
pengorbanan-Mu Bapa. Kami melihat kemenangan demi kemenangan yang Kau telah sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau berdoa Bapa, buat teman-teman kami, buat orang-orang yang masih harus keluar di saat pandemi ini Tuhan. Kami mau berdoa buat mereka yang mungkin mereka mencari nafkah. Kami mau berdoa buat para dokter, tenaga medis, buat para polisi yang menjaga keamanan. Biar kiranya Tuhan mengaruniakan kasih-Mu, mengaruniakan kesehatan, keselamatan buat mereka. Biar kiranya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami yakin dari tempat ini, dari tempat setiap kami berada Tuhan, kami mau mengangkat doa kepadamu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh bersatu hati di dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau memproteksi segala yang ada di luar sana. Biar kiranya bangsa kami, negara kami bisa pulih dengan darah-Mu Tuhan. Hanya dengan darah-Mu Bapa kami dapat melihat keselamatan. Kami dapat melihat kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Greater Generation, apa kabarnya hari ini? Sekali lagi saya berharap semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat dan juga sukacita selalu menjadi bagian setiap kita. Greater Generation tentunya ini sudah berjalan sekitar hampir 2 bulan dengan adanya COVID-19 yang ada di Indonesia terkhususnya. Banyak sekali orang-orang atau mungkin bantuan-bantuan, donasi, charity dan apapun itu yang bisa dilakukan oleh banyak orang untuk membantu dalam proses pemulihan COVID-19 di Indonesia. Berbuat baik itu adalah hal yang sangat luar biasa Greater Generation, tapi yang menjadi masalah adalah banyak paham yang salah dalam berbuat baik. Dunia mengajarkan kepada kita bahwa ayo berbuat baik yang banyak. Kalau kamu ngasih banyak, kamu pasti akan mendapatkan surga yang misalnya tingkatnya tertinggi. Atau mungkin kalau kamu melakukan hal-hal yang baik banget, nggak ada celahnya sama sekali. Kamu membantu orang, kamu jadi miskin supaya orang lain jadi kaya. Kamu memberikan hartamu yang paling banyak, kamu kasih beras 100 kilo. Kamu pasti akan dapatkan surga, kamu pasti akan selamat, kamu pasti akan mendapatkan kemenangan atau hal-hal yang seperti itu. Yang dijanjikan adalah outcome yang menyenangkan seperti itu. Tapi Greater Generation yang membuat kita berbeda dari dunia ini adalah keselamatan, surga itu sudah menjadi sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma sama Tuhan. Itu adalah kasih karunia, dikasih free buat kita. Bedanya adalah Tuhan setelah memberikan keselamatan itu juga memberikan kepada kita iman. Dan kita harus mengerjakan keselamatan itu. Bukan cuma sekedar, oke, saya orang yang udah diselamatkan, berarti saya boleh buat dosa. Nanti kan minta maaf lagi, pasti Tuhan maafkan. Bukan seperti itu Greater Generation. Ada iman yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, yaitu adalah iman yang menyelamatkan. Kenapa kita diberikan sama Tuhan iman yang menyelamatkan itu? Yaitu supaya kita itu tetap memiliki rasa takut dan cinta kepada Tuhan secara bersamaan. Gak mungkin kita cuma sekedar cinta sama Tuhan, tapi kita juga gak takut sama Dia. Seperti ada sebuah ilustrasi yang berkata seperti ini. Saya pernah dengar ilustrasi ini berkata begini. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, dia sudah sukses luar biasa, banyak jiwa dimenangkan Tuhan pakai dia secara luar biasa. Tapi pada satu masa dia ada di titik terendahnya, dia jatuh ke dalam pencobaan, dia tuh menggelapkan uang gereja, dia juga berselingkuh. Jadi akhirnya dia singkat cerita dituntut oleh jemaatnya dan juga akhirnya dia masuk penjara. Lalu dia dikunjungi oleh temannya yang lainnya yang sama-sama juga hamba Tuhan, dan temannya itu berkata begini, kenapa kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kamu gak sayang lagi sama Tuhan Yesus? Kamu kan dipakai secara luar biasa, kamu gak cinta lagi sama Tuhan Yesus? Tapi hamba Tuhan ini berkata gini, saya cinta sama Tuhan Yesus, tapi saya sudah tidak takut lagi sama Dia. Greater Generation,
keselamatan yang Tuhan beri memang itu adalah hal yang cuma-cuma, diberikan secara gratis. Yang menonton ini, kalian yang sudah menerima keselamatan itu adalah kasih karunia yang luar biasa. Kamu nggak harus mengerjakan kamu nggak harus melakukan apa-apa supaya dapat keselamatan itu, tapi Tuhan yang pilih kamu supaya kamu bisa selamat. Tapi satu hal, dalam Yakobus 2 ayat 14 dikatakan seperti ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Gitu generation, iman yang kita punya yang dari Tuhan itu kita harus kerjakan juga, karena iman itu yang menyelamatkan kita. Iman yang membuat kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita juga, supaya kita tahu bahwa ini adalah hal yang salah. Oh, ini kita boleh lakuin ini. Oh, ini nggak boleh, kita nggak boleh lakuin ini. Kita harus lakukan yang benar supaya kita tetap memiliki rasa yang takut akan Tuhan. Supaya iman itu tetap ada bagi kita, tapi kita juga tetap punya rasa takut akan Tuhan. Supaya kita sadar bahwa keselamatan yang kita miliki itu diberikan secara cuma-cuma, tapi kita juga harus lakukan banyak hal-hal yang baik karena kita takut dan percaya kepada Tuhan. Bukan karena supaya kita diselamatkan, sekali lagi, bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita sudah terlebih dahulu menerima keselamatan itu, menerima kasih yang sempurna itu, menerima iman yang daripada Tuhan itu, maka kita mau menginterpretasikannya, kita mau mempraktekkannya buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Charity is a good thing. Segala sesuatu yang kalian lakukan untuk berbuat baik itu adalah hal yang luar biasa. Tapi ingat, semua itu bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita sudah terlebih dahulu diselamatkan, terlebih dahulu kita mendapatkan kasih karunia itu, maka kita juga mau orang lain merasakan kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup mereka. Memang sulit untuk hidup dengan takut akan Tuhan, tapi tetap percaya Greater Generation, ketika kita mengenal Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan Yesus itu, pasti Roh Kudus dan iman yang Tuhan berikan bagi kita itu akan menuntun kita untuk memilih apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang salah. Nah, Greater Generation, ada pertanyaan untuk kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Kalian bisa gabung di Zoom atau mungkin bisa gabung di aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa membuat kalian sama-sama connected. Dan pertanyaannya seperti ini. Apakah kalian pernah mengalami masa sulit selama menjadi orang percaya? Yang kedua, kapan masa di mana kalian merasa sangat jauh dari Tuhan? Oke, sudah dicatat pertanyaannya dan diskusikan bersama teman-teman kalian. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk keselamatan, untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami tidak dapat membalasnya, kami tidak dapat menghitungnya, kami tidak dapat kami tidak bisa dapatkan itu karena kekuatan kami atau kepintaran kami. Tapi kami tahu semuanya adalah kasih karunia-Mu. Engkau memilih kami, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan dan bukan hamba lagi. Itu adalah sebuah kemenangan yang luar biasa yang kami miliki. Dan kami tidak mau Tuhan kemenangan itu akan sia-sia di diri kami, tapi kami mau lakukan hal-hal baik. Kami mau mempraktekkan iman kami supaya banyak orang juga boleh merasakan kasih-Mu atas hidup mereka. Kami percaya Engkau akan beri kami kemampuan, Engkau akan berikan kami waktu dan juga orang-orang yang tepat yang ada di sekeliling kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.
these trials. In the name of Jesus, you will make a way. Say, I believe you can move the mountains, open up the heavens, you will make a way. I believe I'll get through these trials. In the name of Jesus, you will make a way. You will make a way. You will make a way. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing, Lord. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. I believe you can move the mountains, open up the heavens, you will make a way. I believe I'll get through